wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Fadila. Di sini saya mau sedikit share bagaimana sih caranya kita mengendalikan stres kita di masa pandemi ini. Nah, teman-teman sudah tahu kan, di tahun 2020 ini kita seluruh dunia diserang oleh sebuah virus yang bernama corona atau sering juga disebut COVID-19. Nah, virus corona itu menyerang sistem pernafasan manusia dan sangat berbahaya karena penyebarannya sangat cepat, dan virus tersebut disebut virus yang ganas dan belum ditemukan vaksinnya. Nah, oleh karena itu pemerintah di dunia itu memberlakukan peraturan stay at home atau diem di rumah aja gitu, untuk jangan biar kita nggak kemana-mana, untuk menghentikan penyebaran virus ini. Nah, karena kadang kita di rumah nih, kita harus di rumah gitu kan, kita melakukan hal yang sama tiap hari biasanya, kebiasaan kayak misalnya kerja, selain kerja juga kita nonton TV, main HP kayak, jadi kita punya satu cycle, satu kegiatan yang terus menerus. Kan bosen ya kadang-kadang teman-teman karena itu. Nah, karena kebosanan kita di rumah, misalnya kita suka jadi stres gitu karena bosen gitu kan, nonton TV beritanya kayak gini-gini mulu kayak gitu kan. Nah, konon katanya, dan kita tuh teman-teman harus menjaga kesehatan kita, kesehatan bukan kesehatan fisik aja tapi kesehatan mental, karena konon katanya nih, baru konon katanya tuh ada sebuah frasa berbahasa Latin yang berbunyi mens sana in corpore sano, yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi selain kita harus sehat fisik, kita juga harus sehat mentalnya. Nah, di sini saya mau share 3 tips bagaimana cara kita menghadapi stres yang ada di masa pandemi ini. Yang pertama, jangan terlalu sering nonton berita. Sebenarnya nonton berita bagus ya teman-teman, kita bisa tahu informasi yang sedang terjadi sekarang ini, tapi jangan terlalu sering, apalagi berita-berita yang negatif gitu, karena sekarang kan media itu fokusnya ngasih berita kayak kenaikan yang kena corona, terus tingkat kematian, dan banyak lah pokoknya berita-berita negatif. Nah, coba hindari berita-berita negatif tersebut. Kita nontonlah berita-berita yang positif, yang bisa ngebangun mood. Terus saya sarankan buat nonton berita siang hari, teman-teman. Karena di pagi hari kita harus membuat mood kita jadi baik. Bangun tidur, mandi, sarapan. Habis sarapan kita olahraga sedikit atau berjemur. Jadi kita harus bikin mood kita bagus gitu pagi-pagi. Nah, di malam hari kita buat kita relax biar tidurnya enak gitu. Nah, tips yang kedua adalah lakukan hal yang ingin kamu lakukan yang tidak bisa kamu lakukan di hari-hari biasa. Maksudnya gimana sih? Nah, di hari-hari sekarang kan kita kayak banyak waktu yang kosong gitu ya, teman-teman. Dan biasanya tuh kayak gabut, gak ngapa-ngapain. Nah, teman-teman bisa manfaatkan waktu ini buat melakukan hal yang ingin dilakukan. Contohnya bisa masak, bisa nyobain resep baru. Nah, teman-teman bisa kan nggak pernah tuh misalnya masak gitu, jarang masak, ya bisa coba resep baru di sini. Terus selain itu juga bisa berkebun mungkin, jadi lebih enak, kita bisa panen di rumah, kan seru ya. Selain berkebun juga kita bisa melakukan hal lain, misalnya bikin konten di YouTube yang bermanfaat untuk banyak orang. Banyak sekali bisa kita lakukan, hal-hal yang baru bisa kita lakukan. Nah, dengan kita melakukan hal yang baru ini, kita juga bisa dapat kemampuan yang baru. Jadi setelah kita melakukan karantina diri ini selama sampai vaksinnya ditemukan, sampai semuanya kembali normal, kita bisa punya kemampuan yang baru. Nah, hal selanjutnya kita juga bisa melakukan hobi kita, teman-teman. Nah, contohnya nih, biasanya teman-teman tuh pengen menggambar, pengen nari, pengen melukis, menyanyi, tapi nggak punya waktu. Nah, sekarang waktunya banyak, teman-teman. Manfaatkan sebaik-baiknya. Dengan kita melakukan hobi kita, tubuh kita akan memproduksi hormon-hormon kebahagiaan seperti serotonin, oksitosin, dan lainnya. Kalau misalnya tubuh kita memproduksi hormon-hormon kebahagiaan, kita akan bahagia, mental kita akan sehat, teman-teman. Dan kalau mental kita sehat, tubuh kita juga akan sehat. Jadi saling mendukung ya, mental sama fisik. Nah, dan yang terakhir, tips yang terakhir, yang ketiga adalah bersosialisasilah. Teman-teman, ini kan kita kan semua makhluk sosial ya, teman-teman. Nah, sedangkan sekarang kita harus stay di rumah. Kita nggak bisa ketemu teman, mungkin yang anak rantau, misalnya jauh dari orang tua juga nggak bisa ketemu sama keluarga, kangen gitu kan. Nah, kita bisa bersosialisasi, jangan ke rumahnya,
Kita contohnya nih ya, kita bisa melakukan video call. Sekarang udah banyak banget sosial media yang menyediakan fitur video call di sosial medianya. Contohnya kita bisa pakai Google Meet, bisa juga pakai Zoom, atau bisa pakai Webex. Nah, ini untuk yang membernya banyak, untuk yang anggotanya banyak bisa pakai 3 platform ini. Untuk yang misalnya sedikit kayak 8 orang atau di bawahnya, kita juga bisa pakai WhatsApp atau Line. Jadi lebih mudah kan, mudah diakses di HP, terus kita bisa video call, masih bisa komunikasi. Contohnya nih, lebaran kemarin juga keluarga saya melaksanakan silaturahmi lewat Webex. Jadi kita tetap keep in touch gitu, tetap berkomunikasi. Nah, selain kita bisa menghubungi lewat video call, misalnya kangen temen nih, kangen sama teman kita juga bisa main game, teman-teman. Sekarang kan udah banyak ya game yang bisa dimainkan secara online bersama-sama. Contohnya kita bisa main Gartic. Nah, di permainan Gartic ini kita bisa main kayak kuis tebak-tebak gambar gitu. Pokoknya seru. Selain itu juga ada Kahoot, kita bisa main kuis-kuis. Selanjutnya juga kita bisa main Werewolf atau Uno lewat Telegram. Pokoknya seru banget. Atau kita bisa, sekarang tuh udah banyak challenge ya teman-teman. Di Instagram ada makeup challenge, terus ada juga TikTok challenge. Banyak hal yang bisa kita lakukan di masa karantina ini yang bisa membahagiakan kita tentunya. Jadi bisa disimpulkan ada 3 hal, 3 tips dari saya yang bisa teman-teman lakuin di rumah buat biar teman-teman tuh sekitarnya tuh positive vibes gitu loh. Kita bikin positive vibes. Yang pertama, kita jangan terlalu sering nonton TV. Maksud saya jangan terlalu sering follow berita yang negatif. Kita tuh follow berita yang positif lah. Jangan dibuat stres di kepala. Udah capek, jangan dibuat stres. Selanjutnya yang kedua, lakukan hal yang ingin kamu lakukan selama ini. Kalau misalnya nggak punya waktu, sekarang waktu banyak nih teman-teman. Manfaatkan waktunya. Lakukan hobi, terus juga bisa melakukan hal-hal yang baru kayak dekor kamar dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah bersosialisasilah, karena kita makhluk sosial. Sekarang nggak bisa ketemu, mungkin kangen dan stres, pengen ketemu orang lain, pengen ketemu teman, pengen ketemu keluarga, telepon keluarganya, video call, dan bisa juga main game. Jadi teman-teman jangan stres di rumah ya, banyak kok yang bisa kita lakukan. Nah teman-teman, dengan kita di rumah aja, berarti kita membantu para personel medis yang bekerja di garda terdepan. Nah dengan begitu kita juga bisa menyetop penyebaran dari coronavirus ini. Jadi semakin kita disiplin, semakin kita patuh akan peraturan, kita juga bisa semakin cepat kembali ke normal lagi, insya Allah. Jadi teman-teman tetap stay di rumah ya, jaga kesehatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.